Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novita Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar yang sebelum dimodifikasi dan setelah dimodifikasi. Izinkan saya men-share screen terhadap hasil dari kelompok saya. Nah, di sini terdapat modul ajar yang sebelum dimodifikasi. Penyusunnya itu Bu Cici Frentimanik SPD dari SD Negeri 060870 Kecamatan Medan Timur. Mata pelajarannya yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di fase B kelas 4 SD, materi pembelajarannya itu hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Di sini modul ajar yang sebelum dimodifikasi yang dibuat oleh guru Pamong. Ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasilanya, sarana dan prasarananya, target peserta didiknya, jumlah peserta didiknya, model pembelajaran, tujuan kegiatan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan kegiatan pembelajarannya. Serta ada lembar refleksinya. Setelah itu ada asesmen. Di sini terdiri dari asesmen formatif yang dirancang oleh guru Pamong yang memuat penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ada lampiran lembar kerja peserta didik, kegiatan pengayaan dan remedial, dan bahan ajar atau bahan bacaan yang dibuat oleh guru Pamong di RPP yang sebelum dimodifikasi. Nah, hasil modifikasi modul ajar yang kelompok kami lakukan yaitu yang pertama, pada modul ajar sebelumnya belum memuat capaian pembelajaran, namun hanya terdapat kompetensi awal saja. Di sini ada sebelum dimodifikasi terdapat kompetensi awal saja. Nah, setelah kelompok kami melakukan modifikasi, kami mencari capaian pembelajaran dari modul ajar tersebut, yang dimana capaian pembelajarannya itu pada fase B, peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Peserta didik juga mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Nah, yang kedua, kami melakukan modifikasi pada penilaian atau asesmen formatif yang memuat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, harus menilai setiap tujuan pembelajaran yang akan dibuat. Di dalam modul ajar tersebut, guru pamongnya sudah memuat akan hal itu, tetapi tujuan yang diharapkan terlalu sedikit, tidak dikembangkan lagi sesuai dengan ATP atau tahapan level taksonomi Bloom mulai dari yang mudah ke yang sulit. Nah, jika kelompok kami melakukan modifikasi, setelahnya itu eh, kami akan membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan kriteria yang berlaku. Yang kedua, tujuan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan latar belakang, karakteristik, gaya belajar, peserta didik, dan tidak semerta-merta umum di copy paste langsung dari modul ajar yang disediakan oleh pemerintah. Tampilan sebelum modifikasi yang guru Pamong buat adalah sebagai berikut, dan setelah kelompok kami melakukan modifikasi, di sini ada alur tujuan pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya. Nah, yang ketiga, pada modul ajar sebelumnya hanya memuat model pembelajaran yaitu tatap muka. Nah, kemudian kelompok kami setelah kami melakukan modifikasi, model yang kami buat itu ada model pembelajaran dan metode pembelajarannya. Seperti tampak di sini sebelum modifikasi, model pembelajaran itu hanya tatap muka yang dibuat guru Pamong, dan setelah kami melakukan modifikasi, di situ ada model pembelajaran dan metode pembelajaran. Nah, yang keempat, pada tahapan TARL, pembelajaran yang sesuai level di dalamnya memuat ketika membuat modul ajar itu harus ada asesmen awal.
Dan pada kegiatan inti harus terlihat pendekatan, model, dan metode yang akan digunakan ketika mengajar. Nah, ketika selesai kami melakukan modifikasi, kami membuat asesmen awal dan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan sintaks yang diinginkan. Nah, di sini tampilan awal sebelum modifikasi. Nah, setelah modifikasi kami cantumkan asesmen awal, yaitu terdiri dari diagnosis non-kognitif dan diagnosis kognitif. Nah, kegiatan intinya itu kami buat pendekatannya itu saintifik, model pembelajarannya itu PBL, medianya itu PowerPoint dan nyanyian YouTube. Skenario pembelajarannya itu mengikuti pertama kegiatan pembuka terdiri dari orientasi, literasi, penyampaian tujuan pembelajaran, dan kegiatan inti mengikuti sintaks PBL. Yang pertama yaitu ada orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, dan modifikasi yang terakhir yaitu kami memodifikasi pada modul ajar sebelumnya itu bagian penilaian sikap tidak adanya rubrik penilaian memuat profil pelajar Pancasila. Padahal di awal modul, guru pamong tersebut sudah menetapkan adanya profil pelajar Pancasila. Maka dari itu, rubrik penilaian profil pelajar Pancasila eh, dapat terwujud dalam melakukan penilaiannya. Yang kedua yaitu pada rubrik penilaian pengetahuan dan eh, tidak adanya di sini tidak adanya kisi-kisi soal, level kognitif, bentuk soal dan nomor soal. Seperti dilihat, seperti terlihat sebelum modifikasi di sini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan yang dibuat oleh guru pamong. Nah, setelah kelompok kami melakukan modifikasi, kami cantumkan di sini penilaian sikapnya itu profil pelajar Pancasila dan penilaian pengetahuannya itu kami cantumkan elemen capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, bentuk soalnya, level kognitifnya, dan skornya. Di sini juga ada penilaian keterampilannya, memuat penilaian keterampilan membuat mind mapping dan penilaian keterampilan diskusi kelompok. Nah, setelah inilah adalah hasil dari modifikasi modul ajar kami secara utuh. Yang pertama memuat informasi umum, kedua kompetensi awal, ketiga ada kegiatan pembelajarannya, asesmennya, dan refleksinya. Serta di sini kelompok kami juga merancang bahan bacaan atau bahan ajar dari modul ajar yang kami buat. Dan terakhir ada bahan bacaan atau media PowerPoint yang kami sajikan untuk untuk kegiatan atau langkah kegiatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, itu saja penyampaian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.